ditutup oleh tim. Baik, terima kasih dalam diskusi Dr. Bimbing Abidin MSc AIPO, Dr. Zahanka Itu, Profesor Dr. Tim Sangkudu, Profesor Dr. Ridwan, Profesor Dr. Firman Sadis, dan hadirin yang menyaksikan dari Palembang ya. Dari Palembang ada 40 yang selamat buat Dr. Muhnasa Pintani bersama keluarga dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan secara resmi sidang promosi Dr. Muhnasa Pintani menyatakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ujian promosi Dr. atas nama Bapak Muhsana Elvin Eplanov. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu menyalakan videonya dalam rangka pengambilan dokumentasi. Kepada Bapak Ibu, mohon dinyalakan videonya. Mohon izin pimpinan sidang Bapak Ibu dan Guru. Apa dari saya? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat kami. Selamat. Izin Mandalika, terima kasih. Ini yang Pak Bimbing, terima kasih Pak Bimbing. Baik Irfan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Pamit. Masih. Terima kasih Pak Widyasuti, Pak Johansyah, terima kasih Pak Dindin. Selamat ya Pak Batin kami, selamat baru. Selamat cinta, selamat. Terima kasih Kak Indi. Kita bersama. Selamat. Terima kasih. Ya. Selamat Mbak Cinta, selamat Pak Didi, selamat ya. Akhirnya juga ya Cing. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat datang Prof. Faisal. Assalamualaikum Prof.
lain saya izin pamit baik. Terima kasih Pak Didin. Terima kasih Ya, Bro. Pak Didin. Terima kasih. Ya, izin. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Imam, Ibu Prof Mudira. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat berbayar. Alhamdulillah. WJ lebih sehat Pak. Ya Pak. Kemarin Pak Mairi Samadun. Profesor Mairi, betul Pak. Mohon izin. Assalamualaikum. Bu Nadira. Alhamdulillah. Udah benar ya? Sudah hadir semua, kecuali Prof Asmawi, Prof. Beliau kemungkinan berhalangan. Ya, silakan dimulai. Baik, terima kasih. Baik, sebelum dimulai ujian promosi dokter pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan mekanisme ujian terbuka promosi dokter atas sarjana Universitas Negeri Jakarta. Mekanisme ujian terbuka yang pertama diawali oleh pengantar dari saya selaku Pedel. Yang kedua adalah sidang secara resmi dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Keempat, promovendus mempresentasikan disertasi selama lebih kurang 20 menit. Kelima, setelah promovendus selesai presentasi selama 10 menit. Yang keenam, pengikutan nilai. 7, promovendus dan para tamu undangan memasuki waiting room selama Dewan Penguji mengambil keputusan. Ke-8, sidang dibuka kembali oleh Ketua Dewan Penguji. 9, membacakan keputusan tentang hasil ujian. 10, pembacaan riwayat hidup promovendus. 12, sidang terbuka atas nama promovendus secara resmi ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Dan yang ke-13, pengambilan foto bersama untuk dokumentasi oleh sidang. Baik, itu tadi pembacaan mekanisme ujian terbuka pada dan saya memulai persidangan pada hari ini. Mohon izin pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji serta hadirin yang berbahagia. Hari ini, Kamis 21 Januari 2021, Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan menguji secara terbuka seorang promovendus, saudara Oktariana, dari program studi pendidikan jasmani. Kepada promovendus, kami persilakan untuk bersiap diri. Selanjutnya kepada Ketua Dewan Penguji, kami persilakan membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Dengaran terus. Dr. Faisal Abdullah SH MSI DSM. Profesor Dr. Ibnu Tangkudung Teknik MPD, Dr. Imam Sulaiman
Profesor Dr. Muhammad Asmawi MPD, Profesor Dr. Firman Syahbulin MPD, dan hadirin sekalian, hari ini Rabu 20 Januari 2021 diadakan sidang formasi dokter atas nama Muhammad Pendek Eka Undang. Saudara Eka Undang akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Mobile Learning pada mata pelajaran teknik tingkat SMA SMK. Dengan ini menyatakan sidang secara resmi dibuka. Kepada Prof. Asmawi belum hadir ya, berarti Dr. Imam Sulaiman. Ya Bu, siap. Untuk dapat menyampaikan pidato pertanggungjawaban arahan akademik disertasi dari saudara Promoten. Silakan Pak Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf nih background saya sudah buka karena pas saking Zoom meetingnya di atas Bu, dua hari sekarang saya sudah jika tidak bisa naik ke atas Bu. Iya Pak. Meeting semuanya ya. Ini saya membacakan pertama-tama akademik pada hari Karyana. Lalu bismillah. Sudah Pak. Sudah ya. Saudara Karyana ini Pramukanda adalah lahir di Bandit, Lampung 14 Oktober 1988. Saudara Karyana ini menghabiskan masa kecilnya sampai SMA di Palembang, lalu mengambil S1-nya juga di Universitas Batu Raja Program Studi Teknologi Pendidikan lulus pada tahun 2012. Sedangkan S2 dan S3-nya diambil UNJ, S2-nya Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Olahraga lulus tahun 2015. Ya, semangat, ya langsung mau mengambil 2016 program studi S3-nya. Sekarang mudah-mudahan dengan kita jauh Tuhan yang Maha Kuasa, beliau akan segera meluluskan program dokternya. Sebagai pekerjaannya akan bertempat di program di Prodi Pendidikan dan Studi Kesehatan dan Rekreasi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Ringkasan disertasi Permukandus, disertasinya adalah mobile learning pada mata pelajaran 6 teknik tingkat SMA SMK. Orang tingkat tentang disertasi. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menguji efektifan model learning pada mata pelajaran 6 teknik untuk meningkatkan kebutuhan jasmani anak SMA atau SMK. Nah, penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan research and development oleh teori Bowenga memiliki 10 tahapan pengembangan data, pengumpulan data, observasi, aset, wawancara, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, kualitatif, dan penelitian ini adalah siswa SMA Kota Batu Raja. Hasil dari analisis kebutuhan menunjukkan bahwa perlu adanya inovasi baru dalam merancang atau mengembangkan suatu media model pembelajaran yang berbasis mobile learning yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terutama pada mata pelajaran senam teknik tingkat SMA dan SMK. Produk yang dihasilkan adalah aplikasi pembelajaran senam teknik dan user manual aplikasi dengan panduan gerak senam data Bumi Sriwijaya Bugar Pangkas Gembira yang telah melalui uji kelayakan teoritis dengan melibatkan expert judgment yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Examination dan implementation penelitian ini telah disosialisasikan pada forum-forum profesional dan masyarakat umum setelah mendapat sertifikat hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mobile learning atau pelajaran senam teknik
yang layak dan efektif untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA, SMK, terbukti berdasarkan hasil validasi pakar dan uji lapangan di skala kecil, uji skala besar, maupun pada uji efektivitas. Baruan produk penelitian atau narasi dari diantaranya adalah satu melakukan inovasi dengan pengembangan media pembelajaran yang berbasis komputer dan smartphone, yaitu berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik, sehingga pengguna dalam hal ini adalah siswa dapat belajar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Materi senam Batara Bumi Sriwidi yang membuat pangkat gembira yang dikembangkan bertemakan seni dan budaya lokal Sumatera Selatan, dilakukan untuk mengangkat dan memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Sumatera Selatan kancah nasional bahkan internasional. Musik yang digunakan dalam video senam Batara adalah musik hasil aransemen dari lagu-lagu daerah Sumatera Selatan seperti lagu Ketanglah Petang, Sukma Hilang, MPK Ranger, Kembali Asas, dan Disangke, Cukup Tenang, dan Dulu. Originalitas produk diantaranya, satu, mendesain media pembelajaran berbasis mobile learning, yaitu berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik dengan mudah dan sederhana. Menciptakan rangkaian gerakan senam Batara yang telah terbukti dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA. Alasan disertasi ini layak untuk ujian. 1A, penelitian ini sudah mengikuti kaidah penelitian ilmiah dan selama proses penelitian sudah dilakukan bimbingan secara intensif dengan promotor dan promotor. Penelitian model learning pada mata pelajaran semua ritmik di SMA SMK sudah melalui akan review dan reviewer eksternal. Hasil ini sudah didokumentasikan pada satu International Conference of Progressive Education tahun 2019 di Universitas Negeri Lampung. Publish pada Aktif Journal of Physical Education, Sport, Health, and Recreation, volume 9, nomor 1, 2020, Universitas Negeri Semarang, Daerah Kota Sedang, Terindeks DOAJ. Diterima accepted pada International Journal of Human Movement and Sport Sciences sebagai reputasi tinggi, terindeks fokus. Di ujian membuka dan urusan sepenuhnya diserahkan pada integritas akademik para penguji. Demikianlah bacaan jawaban saya mewakili Profesor Dr. Muhammad Asmawi. Semoga sidang ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Dr. Iwan Sulaiman. Terima kasih, Bu. Ya. Saudara Aktariana, apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Yaitu kostumnya kostum yang semua. Ini karena efek ini tuh ini cahaya. Ya, efek cahaya. Padahal hitam ya? Hitam correct ya. Sebenarnya ada kembang-kembangnya? Enggak ada. Tapi bagus ya, efek cahayanya membuat lebih indah. Iya, terima kasih. Apakah saudara siap untuk diuji? Siap, Prof. Ya, silakan saudara mempresentasikan untuk waktunya selama kurang lebih 20 menit. Baik, terima kasih, Prof. Nadiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dan yang terhormat Profesor Dr. Nadiro MPD selaku Ketua Sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Firman Idris MPD selaku Sekretaris Sidang sekaligus Ketua Program Studi S3 Pendidikan Olahraga, Pendidikan Jasmani, Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM selaku penguji eksternal. Terima kasih Prof atas waktunya. Profesor Dr. Jin Tangkudin, Spotmed MPD selaku penguji,
Dan tidak lupa kepada kedua promotor dan co-promotor saya yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Asmawi MPD dan Dr. Iman Sulaiman MPD. Yang terhormat juga kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Dr. Nasir MPD, serta yang terhormat kepada keluarga besar saya, terutama kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak mertua, dan yang paling spesial suami tercinta Muhammad Arifin SPT, beserta saudara-saudara saya, sahabat, teman-teman seperjuangan yang sangat saya banggakan, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Hadirin sekalian yang saya hormati, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Model Learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini adalah dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani, adanya penurunan kualitas hasil pembelajaran, khususnya pembelajaran senam ritmik. Dikarenakan dalam pembelajaran senam ritmik sebelumnya masih menggunakan media lama, yaitu audio tape recorder, dan adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran senam, sehingga pembelajaran senam ritmik masih kurang maksimal. Selain itu, masyarakat dewasa ini, dalam konteks ini adalah peserta didik, sudah sangat akrab sekali dengan teknologi, khususnya telepon seluler berbasis Android. Maka dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah mendesain dan mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi berbasis mobile yang menghasilkan produk berupa aplikasi software pembelajaran senam ritmik dengan materi senam batara, bumi, Sriwijaya, Bugar, Pangkas, Gembira, tingkat SMA SMK yang dapat mempermudah siswa dalam belajar secara mandiri, dapat belajar di mana saja, kapan saja, tanpa terikat waktu dan tempat. Pembatasan penelitian pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengembangkan model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK. Kedua, menguji keefektifan model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA SMK. Sementara rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK. Dan yang kedua, apakah model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik efektif diterapkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA SMK. Tujuan penelitian ini juga ada dua. Yang pertama, untuk mengembangkan model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK. Yang kedua, menguji keefektifan model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA SMK. Berdasarkan penelusuran peneliti terkait beberapa studi literatur yang telah ditemukan, disimpulkan bahwa pengembangan produk media pembelajaran berbasis mobile learning belum diterapkan pada mata pelajaran pendidikan jasmani, khususnya pada materi senam ajar senam ritmik. Maka unsur kebaruan atau state of the art pada penelitian yang dikembangkan merupakan improvement, yaitu melakukan inovasi dengan mengembangkan media pembelajaran dari berbasis komputer ke smartphone, yaitu berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik. Sehingga pengguna dalam hal ini adalah siswa dapat belajar secara mandiri, kapan saja, di mana saja, tanpa terikat waktu dan tempat. Mengutip penjelasan dari Yudi Putra tahun 2017 menerangkan bahwa roadmap penelitian atau peta jalan penelitian memiliki 3 komponen penting yang harus saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut, yang pertama aktivitas penelitian yang akan dilakukan, aktivitas penelitian yang pada periode ini yang akan dilakukan, dan aktivitas penelitian pada periode berikutnya yang akan menuntun seorang peneliti mencapai tujuan akhirnya. Dengan demikian, jelas bahwa roadmap atau peta jalan penelitian akan dapat memperlihatkan keterkaitan antara aktivitas yang telah, sedang, dan akan dilakukan seorang peneliti. Nah, ini adalah roadmap penelitian model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah kerangka teoritik. Dalam membuat kerangka teoritik ini harus mengacu pada masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dilakukan kajian pustaka yang relevan untuk membangun kerangka berpikir. Berikut ini adalah konsep teori yang peneliti bahas. Yang pertama, konsep mobile learning.
konsep belajar gerak, senam kritis, kebugaran jasmani, dan anatomi gerak pada tubuh manusia. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada disertasi. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development dengan langkah pengembangannya mengadopsi dari teori book and roll yang memiliki 10 langkah tahapan pengembangan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Ketiga, pengembangan draft produk awal. Keempat, uji coba skala kecil. Kelima, revisi uji skala kecil. Keenam, uji coba skala besar. 7, revisi uji coba skala besar. Kedelapan, uji efektivitas. Ke-9, final produk. Dan yang ke-10, implementasi. Instrumen pengumpul data pada penelitian ini yaitu yang pertama instrumen kelayakan produk pengembangan, di antaranya instrumen untuk ahli pembelajaran dan instrumen untuk ahli materi senam. Yang kedua, instrumen uji efektivitas yaitu dengan tes kebugaran jasmani menggunakan instrumen baku tester test. Sementara teknik analisa data yang digunakan menggunakan statistik deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Rancangan model yang akan dikembangkan pada penelitian ini berupa model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik tingkat SMA SMK. Dimulai dari menyusun dan mengembangkan dengan materi gerakan senam batara, Inti Sriwijaya Bugar Pangkas Gembira yang terdiri dari komponen gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Dengan produk berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi beserta panduan gerakan senam batara. Ini adalah tampilan aplikasi pembelajaran senam ritmik yang di Play Store yang bisa para pengguna download pada handphone Android masing-masing. Maka setelah di-download, pengguna akan muncul tampilan produk aplikasi pembelajaran senam ritmik yang di dalam aplikasi ini terdapat simulasi video senam batara Bumi Sriwijaya Bugar Pangkas Gembira. Dan ini adalah tampilan buku petunjuk pembelajaran senam ritmik. Berdasarkan data diperoleh hasil perhitungan uji efektivitas Endenscore, diperoleh hasil nilai rata-rata Endenscore putra kelas eksperimen sebesar 77,54% dengan kategori efektif dan nilai rata-rata Endenscore untuk kelas kontrol sebesar 42,16% dengan kategori kurang efektif. Sementara nilai rata-rata Endenscore putri kelas eksperimen sebesar 76,41% dengan kategori efektif dan nilai rata-rata Endenscore untuk kelas kontrol sebesar 46,37% dengan kategori kurang efektif. Maka dengan demikian dapat disimpulkan pertama, penelitian ini telah menghasilkan produk berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi dan beserta panduan senam batara Bumi Sriwijaya Bugar Pangkas Gembira. Yang kedua, berdasarkan hasil uji efektivitas model mobile learning pada mata pelajaran senam ritmik telah terbukti efektif dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMA SMK. Kebaruan produk novelty pada penelitian ini diantaranya berupa kelebihan, kebaruan, dan originalitas produk. Pertama, kelebihan produk di antaranya praktis digunakan, tersedia dalam bentuk online, keuntungannya adalah mudah diakses, tampilan menu pada aplikasi dibuat dengan sederhana, model pembelajaran senam batara yang dikembangkan disusun secara sistematis, sementara kebaruan produk melakukan inovasi dengan mengembangkan media pembelajaran dari berbasis komputer ke smartphone, yaitu berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik, sehingga pengguna dalam hal ini adalah siswa dapat belajar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Senam batara yang dikembangkan bertemakan seni dan budaya lokal Sumatera Selatan tidak lain untuk mengangkat dan memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Sumatera Selatan ke kancah nasional bahkan internasional. Musik yang digunakan dalam video senam batara Bumi Sriwijaya Bugar Pangkas Gembira adalah musik hasil aransemen dari lagu-lagu daerah Sumatera Selatan seperti lagu Petang La Petang, Sigma Ilang, Pan Challenger, Ondai Akas, Dek Sangku, Sebut Tenang, dan Dirut. Sementara untuk originalitas produk diantaranya membuat desain media pembelajaran berbasis mobile learning, yaitu berupa aplikasi pembelajaran senam ritmik dengan mudah dan sederhana. Yang kedua, menciptakan rangkaian gerakan senam batara Bumi Sriwijaya Bugar Pangkas Gembira yang telah layak dan efektif.
terbukti dapat meningkatkan kebugaran semuanya siswa SMA SMK. Sebelum saya akhiri, saya akan share produk video Senam Batara. Suaranya nggak keluar ya? Oh, ya ampun, maaf. Saya ulang lagi. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi
Diana karena yang di sini dia dan Saya ada menit ya bisa ini secara dia tidak menggunakan
lainnya. Lainnya.
Nah, pengen dan adanya gimana Ya, baik itu komitmennya ini udah ini
Tapi kan tadi di Palembang lah. Nah, kita apa yang dari tadi itu adalah di minimal
Sampai